waktu bikin apa huru hara menurunkan salib itu apa tujuannya? Kan berjihad. Ya udah nggak usah banyak bacot Bu, udah terima aja. Yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Yang penting masuk surga. Buat orang Islam yang intoleransi, simak video ini. Tolong kasihani kami Pak. Gimana nanti anak kami? Gimana nanti kehidupan kami setelah suami kami di penjara? Lalu kemarin ngelakuin kagak mikir kayak gitu. Berarti kan emang lu nggak bisa mikir gitu loh. Yang penting bertindak dulu, mikir mah belakangan, bener gak? Apalagi ngomong kita tuh sekarang pengennya kerukunan aja Pak, membalikkan kerukunan, tidak ada keresahan lagi di warga. Yang awalnya mulai itu siapa? Sumpah gue tuh paling males ya sama orang-orang yang udah salah, manipulatif, play victim. Sumpah nggak tahu diri, mukanya tuh ada gak sih? Lu nggak malu apa? Muka lu mau taruh di mana sih? Kayak gue nih ya, seumur umur kalau salah, gue mending ngakui kesalahan aja deh daripada kayak gue manipulatif atau play victim gitu. Karena malu, jadi kelihatan orang nggak tahu diri, orang kayak nggak berpendidikan ya, terus kayak jadi orang yang aduh worse banget deh. Lebih nggak habis pikir lagi, ini ya istri-istrinya berani loh nemuin Kang Deddy Mulyadi, padahal udah tahu suami lu salah gitu loh. Terus lu mau ngapain gitu loh, mau minta apa namanya dikurangi gitu, dientengkan gitu hukumannya. Coba kalau dibalik, itu anak lu yang digituin lagi retret, gue yakin lu juga pasti berkoar-koar langsung, lu juga pasti langsung mengecam-ngecam gitu loh. Lu jamin banget gue. Orang nih kalau emang otaknya bener nih, pasti kalau udah tahu salah, oh ya udah, oke, lu salah ya, lu tanggunglah konsekuensinya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Gitu pikirannya pasti. Bukannya menjual kesedihan, beginilah anak begini, nanti rumah gimana, siapa yang kasih makan, bla bla bla. Bodoh amat, itu urusan elu. Ya namanya kalau udah ngelakuin tindak pidana, ya udah ada hukumnya. Kebanyakan nih yang gue lihat ya, korban-korban kayak gini itu selalu menebar kasih loh. Kayak mengaplikasikan perumpamaan ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu loh. Jadi mereka tuh nggak yang ayo apa namanya kompor-komporin warga, demo segala macam gitu. Udah baik banget gitu loh. Mereka sesuai dengan aturan yang ada aja gitu, menempuh jalur hukum gitu. Karena itu doang yang mereka bisa lakukan. Mau ngapain lagi gitu loh, mau demo-demo. Kayaknya not our style banget. Makanya Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Bukannya nyukurin, tapi lebih ke pelajaran berharga yang diberikan pada kejadian di Cidahu. Untuk para suami, juga untuk para istri, dan untuk semuanya. Kalau ada apa-apa, jangan main hakim sendiri, jangan berbuat seenaknya, jangan melawan hukum. Nanti kalau dihukum, ditahan, baru nangis, baru mikir, anak-anak makanya gimana ya, kalau aku dihukum, yang kerja siapa? Itu dipikirkan matang-matang. Makanya di videoku yang lainnya itu kan ada catatan penting. Kalau lagi emosi, diem, jangan sampai hilang akal. Runyam kan jadinya. Bangun desa Pak. Jangan mendamaikan Pak. Datang justru membuat suasana. Kepala Desa Tangkil yang di Cidahu, tempat villa retreat yang dirusak kok drama ya menurut saya. Tolong Pak, kita pengen hidup damai, nggak pengen gaduh. Yang bikin gaduh siapa? Warga Bapak kan? Kita selama ini hidup berdampingan, kenapa sekarang itu timbul gejolak? Pertanyaan ke Bapak harusnya. Sekarang timbul gejolak karena apa? Jangan drama Bapak. Misalnya posisinya dibalik lah, ibaratnya itu rumah kita ketempatan untuk yasinan atau pengajian, kemudian tiba-tiba digeruduk, dirusak, gimana rasanya? Udah itu saja. Kalau misalnya kita tidak memahami toleransi itu seperti itu, gimana rasanya? Marah nggak? Jangan bilang saya membela orang Kristen, tidak. Saya sedang membela orang Islam. Orang Islam jangan seperti itu. Kalau ada apa-apa, dibicarakan, dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan main hakim sendiri, jangan melakukan pengerusakan. Kalau seperti itu, Anda tidak menjaga Islam, tapi sebaliknya merusak nama Islam. Jangan kayak gitu. Demikian juga umat agama lain. Karena apapun agamanya, kebaikan itu yang diajarkan. Kalau Anda itu tidak melakukan kebaikan, Anda diajari siapa? Setan. Kan ini Menteri Agama kok belum ada statement apapun terkait dengan kasus intoleransi ini? Gimana? Menteri Agama ini kayaknya lagi tidur pulas Mbak. Ya, jadi memang dari kemarin ini kan sebenarnya ranahnya Menteri Agama. Karena Menteri Agama ini kan harusnya hadir sebagai mediator, sebagai regulator, sebagai penengah, ya kan, apabila terjadi gesekan antar
umat beragama lintas, ini jelas udah lintas agama ini, umat Islam dengan umat Kristen. Harusnya Kementerian Agama menurutku yang paling bertanggung jawab untuk hadir di sini sebagai mediator. Dia harus bisa menengahi, dia harus memberikan solusi, dia harus bisa mitigasi. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Malah yang kita lihat hadirnya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia. Ya mungkin Pak Menteri Agama, Pak Nasaruddin Umar mungkin lagi tidur pules saja Mbak, mungkin belum bangun. Yang saya pikirkan ini Pak, keluarga kata Bapak tadi kan proses hukum tetap berjalan ya. Ih, si ibu teh gimana kumaha atuh teh kumaha? Tuh, kalau berjihad kemarin tuh ya, ngapunten ya. Kemarin tuh tujuannya apa? Waktu bikin apa? Huru hara menurunkan salib itu apa tujuannya? Kan berjihad. Ya udah, nggak usah banyak bacot, Bu. Udah terima aja, yang penting masuk surga. Suami masuk penjara, mati masuk surga kan? Itu yang dimau kan? Ngapain ribet? Baru 2 hari ditahan, udah nggak terima. Gimana mau ke Palestina sana? Gimana mau berjihad ke negara orang itu, demo-demo? Nah, sekarang baru kayak gitu, mikirin mau makan. Yang penting anak bini, anak istrinya nggak makan, mati masuk surga. Udah ikut aja, nggak usah ribet deh. Malu. Jadi saya itu baru tahu kalau ternyata mereka meminta supaya diringankan. Ya saya setuju tadi dari dua tadi yang Mbak Mai pertama dan juga ibu ini. Kalau ibu ini tadi kan langsung to the point ya. Kita next. Berdoa di rumah, mau di rumah di ruko itu tidak perlu izin Nyai. Yang perlu izin adalah ketika rumah kita jadikan masjid. Yaitu misalnya pasang kubah, pasang dijadikan simbol bulan sabit, dijadikan rumah ibadah. Atau misalnya rumah dijadikan gereja dengan pasang salib di depan. Itu yang harus pakai izin. Tapi ketika ada orang Kristen berdoa di rumah pribadinya, nyanyi-nyanyi, itu dibolehkan menurut SKB 2 Menteri, menurut pasal 1 bab 1 pasal 3 tadi. Dan gitu. Dan ini yang Yai bilang tadi soal tupoksi tadi, ini sayangnya pengecualian ini yang ada di SKB 2 Menteri ini tidak tersosialisasikan dengan baik kepada aparat sampai ke akar rumput. Aku paham mensosialisasikan itu butuh anggaran dan butuh kerja keras, itu PR banget. Tapi memang akar masalahnya karena itu. Karena aparat tidak paham bahwa berdoa, orang Kristen berdoa di rumah itu dibolehkan sama SKB 2 Menteri dan dilindungi oleh konstitusi. KDM membuat keputusan yang sangat berani, yaitu dengan menolak rencana penangguhan 7 tersangka kasus Cidahu. Ayo, kalian setuju atau enggak? Boleh tulis di komentarnya ya. Ini Kemenhukam ini sangat aneh menurut saya. Waktu awalnya mereka sendiri yang menetapkan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, tetapi beberapa hari kemudian mereka juga yang menganulir sendiri dengan dengan membuat wacana menjadi penjamin kebebasan 7 orang tersebut. Kalau saya setuju dengan keputusan KDM, kenapa? Karena ini adalah untuk pembelajaran yang lain-lainnya. Ada hal lain yang lebih urgent lagi kenapa KDM ini membuat keputusan yang sangat berani. Yang pertama adalah karena beribadah itu adalah hak asasi yang paling asasi dari setiap orang, apalagi ini agama yang diakui di negara kita. Yang kedua, negara menjamin kebebasan dan kemerdekaan orang untuk beribadah. Dan yang ketiga, sudah terjadi kekerasan atau perusakan dan itu menimbulkan dampak psikologis dari para pelajar yang datang dari berbagai kota saat kejadian perusakan. Kalau misalnya dari warga itu terganggu dengan suara nyanyi-nyanyian hingga menjelang subuh, kan mereka bisa bicara baik-baik untuk berhenti sejenak ketika azan subuh akan dikumandangkan. Untuk yang lain-lainnya ini semoga dijadikan pelajaran supaya tidak terjadi lagi. Istri para tersangka pelaku intoleransi di Sukabumi bertemu Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Mereka minta tolong Kang Deddy biar para tersangka diringanin hukumannya. Sambil nangis, istri salah satu tersangka mohon Kang Deddy buat bantu proses penangguhan penahanan suaminya. Momen ini terlihat dalam video di YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel tanggal 6 Juli lalu. Di video itu kelihatan istri dan keluarga para tersangka datang bareng ketua RT, kepala desa, sama pengacara. Para istri cerita sekarang mereka kesusahan karena suami mereka yang ditahan itu tulang punggung keluarga. Salah satu tersangka ada yang punya 4 anak dan masih kecil-kecil. Sang istri jadi makin bingung mau makan dari mana kalau suaminya di penjara. Istri tersangka lain bilang kalau suaminya nggak cepat dibebasin, kerjaannya bisa hilang. Yang juga menemui Kang Deddy adalah seorang ibu yang anaknya jadi tersangka. Dia cerita anaknya itu satu-satunya yang cari nafkah di rumah. Dia bilang kalau anaknya nggak dibebasin, siapa yang ngebiayain
membiayain dirinya dan keluarga. Saya mohon sama Bapak, yang diharapkan saya itu Bapak bisa mengeluarkan anak saya, kata si ibu itu. Kasihan ya, gara-gara suami dan anaknya bertindak intoleran, yang kena dampaknya bukan cuma korban, tapi keluarga mereka sendiri. Nah, yang menarik itu respon Kang Deddy. Dia tegas jawab nggak punya wewenang ikut campur urusan hukum. Saya gubernur tidak bisa mengintervensi urusan hukum, katanya. Gubernur itu berdirinya di atas semua golongan, lanjutnya. Dia juga jelasin, pihak yang bisa nyelesain masalah hukum ini adalah pengacara para tersangka sama penyidik polisi. Saya hanya bisa bantu dari sisi sosial, misalnya meringankan beban ibu karena tulang punggungnya sekarang ditahan, kata Kang Deddy. Dia paham banget penahanan para tersangka bikin keluarga mereka jadi susah. Karena itu, dia janji bakal bantu keluarga tersangka secara sosial biar mereka nggak terlantar. FYI, pada 26 Juni lalu terjadi aksi intoleransi di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Sekelompok orang menggeruduk villa yang lagi dipakai retreat para pelajar Kristen. Retreat adalah kegiatan liburan yang diisi acara rohani umat Kristen. Sekelompok orang itu ngamuk dan merusak fasilitas villa. Video aksi intoleransi itu viral di berbagai platform media sosial. Tampak dalam video, beberapa orang dengan beringasnya mecahin kaca dan ngerusak bangunan villa sambil teriak-teriak. Salah satu pelaku bahkan mecahin jendela pakai kayu salib. Di video lain, saksi bilang sebelum perusakan masa sempat maki-maki dan nyuruh para peserta retreat bubar saat itu juga. Anak-anak yang ketakutan banget itu langsung buru-buru beresin barang dan pergi. Pas mereka mau keluar, mobil mereka juga digedor-gedor. Gara-gara aksi intoleransi itu, pemilik villa Maria Veronica Nina usia 70 tahun mengaku ngalamin kerugian material sampai sekitar 50 juta rupiah. Pada 1 Juli lalu, polisi resmi netapin 8 orang jadi tersangka. Polisi ngejerat mereka dengan pasal berlapis. Pertama, pasal 170 KUHP, perusakan secara bersama-sama atau tenaga bersama terhadap orang atau barang. Kedua, pasal 406 KUHP, perusakan barang milik orang lain. Kalau dikumulasi, ancaman hukumannya bisa nyampe 8 tahun penjara. Apa yang disampaikan Kang Deddy ke keluarga para tersangka keren banget. Kang Deddy nunjukin kelasnya sebagai seorang pemimpin. Di satu sisi, Kang Deddy tegas menolak permintaan keluarga para tersangka soal keringanan hukum. Kang Deddy sadar dia nggak berhak mengintervensi jalannya proses hukum. Sebaliknya, Kang Deddy pengen supremasi hukum dihormati dan hukum harus ditegakkan. Sambil kasih edukasi keluarganya buat jangan melanggar hukum karena bisa berujung masuk bui. Tapi di sisi lain, Kang Deddy juga nggak mau keluarga para tersangka terlantar. Karena itu, dia berjanji akan membantu keluarga para tersangka secara sosial. Kang Deddy pengen nunjukin negara nggak lepas tangan soal nasib keluarga para tersangka. Cukup para pelaku yang mendapat sanksi hukum. Keluarga mereka jangan. Kasus ini harus jadi pelajaran penting buat kita semua. Sikap intoleran yang berujung pada pengerusakan properti orang lain itu tindakan melawan hukum. Pelakunya nggak akan lolos dari jerat hukum. Apalagi konstitusi kita ngejunjung tinggi hak kebebasan beragama. Hukum maksimal pelaku intoleransi supaya ada efek jerak. Cerita Neri, ayo bercerita tentang pengerusakan villa yang dijadikan retreat di Sukabumi, di Cidahu. Kemarin ada retreat yang diikuti oleh anak-anak, itu dari Nasrani ya. Kemudian oleh warga sekitar, villanya dirusak. Katanya akan mendirikan tempat ibadah orang non-Islam tanpa izin. Lah, tapi kan Anda melakukan pengerusakan. Terus ditindaklanjutilah sama polisi. Orang-orangnya itu ditahan. KDM, Bapak Aing, itu memberikan kompensasi atas pengerusakan itu 100 juta. Pemilik villanya berlaku bagaimana coba? Memberikan sumbangan itu untuk perbaikan masjid-masjid, musola di sekitar lingkungan itu. Aku sebagai orang Islam malu seperti itu. Pelakunya kebanyakan orang Islam, kemudian orang Kristennya dikasih bantuan itu malah membalas dengan cinta. Kamu malu gak sih? Terus yang lebih memalukan lagi menurut saya, Kementerian HAM menjadi backingannya orang-orang yang ditahan itu. Ya Allah, ini HAM ini memikirkan nggak anak-anak yang trauma diberlakukan seperti itu? Enggak. Jangan bilang saya cari muka di orang-orang Kristen. Mari kita berpikir secara logika. Kalau kamu orang Islam, kamu diajarin siapa sih kayak gitu?
Kalau misalnya takut tempat ibadah, maksudnya itu ada orang Kristen mendirikan tempat ibadah, kamu takut apa? Kamu takut akidahmu itu terganggu. Alah, sedangkan kamu di dekat masjid, sholatnya 5 kali di masjid atau enggak? Atau jangan-jangan kalau misalnya Jumatan aja? Tanya aku tuh. Terus, para istri, suami-suami yang ditahan, datanglah ke KDM. Minta keringanan hukuman ke suaminya. Pak, minta tolong Pak, karena suami saya tulang punggung, kalau misalnya di penjara nanti gimana makan kami. Ibu tanya ke suaminya, waktu kemarin melakukan pengerusakan itu mikir nggak pakai otak? Atau waktu itu otaknya emang nggak fungsi? Coba tanya. Jadi inilah real orang-orang yang tidak toleran. Saya muslimah, pakai cadar, kata orang dari aliran keras. Tapi sangat-sangat tidak setuju dengan pengerusakan seperti ini dan sangat setuju pelakunya ditindak. Terus saya juga sangat setuju dengan KDM. Tidak ada pengurangan penangguhan penahanan bagi yang melakukan tindakan kekerasan. Setuju. Menurut kamu gimana? Diskusi secara sehat. Jangan ada like, dislike, dan jangan jadi orang yang intoleran. Yuk, diskusi. Tadi ada beragam ya, tadi juga Pak Permadi Arya selalu menekankan bahwa harus adil. Kemudian tadi dari seorang ibu, yang bagi dia Kemenham ini justru aneh. Kemudian tadi juga dari Keraskan Peace ID mereka menanggapi soal ibu-ibu yang justru meminta keringanan. Ya, tapi keputusan Kang Deddy luar biasa ya. Ya, teman-teman sekalian, kita bersyukur ya atas tanggapan yang sangat luar biasa dari saudara kita yang beragama Muslim yang masih waras, yang dengan lantang menyuarakan keprihatinan dan kecaman atas tindakan intoleransi di Sukabumi beberapa hari yang lalu, teman-teman ya. Dukungan mereka terhadap penegak hukum dan keadilan merupakan bukti nyata ya. Bukti nyata bahwa persatuan dan toleransi antar umat beragama masih hidup dan berakar kuat di negeri tercinta ini ya. Pernyataan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang menyerukan agar para pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia menunjukkan komitmen yang teguh terhadap penegakan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, jadi mari saudara, kita dukung penuh proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Dan mari kita serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib untuk menuntaskan kasus ini dengan adil dan transparan. Ya. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Ya. Mari kita terus berdoa agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang damai, harmonis, dan penuh kasih sayang. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.